Shalom Sahabat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Kita masuk di triwulan yang baru, triwulan kedua tahun 2019 dengan pelajaran yang baru, yaitu judulnya adalah masa-masa keluarga. Program diskusi Sekolah Sahabat adalah sebuah pembelajaran Alkitab di mana kita belajar setiap Sabat, setiap minggu dan dengan topik-topik yang berbeda. Dan saat ini kita masuk di pelajaran pertama dengan judul Irama Kehidupan. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka, nama, dari mana, dan pertanyaan kali ini adalah pernah ada kejadian tidak terduga nggak di dalam hidup? Apa kejadian yang paling tidak terduga di dalam hidup? Oke, silakan. Baik, terima kasih Saudari Yola. Nama saya adalah Yosep Surahman Situmeang. Saya dari Jemaat Bogor. Pertanyaannya adalah, apa kejadian yang tidak terduga dalam kehidupan? Kejadian yang tidak terduga dalam kehidupan saya adalah ketika saya memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena pada saat itu, waktu kelas 3 SMA, saya bersekolah di SMA Negeri 50 Jakarta. Otomatis kalau sekolah di negeri, pasti tujuan pengennya ke PTN gitu ya, perguruan tinggi negeri, atau masuklah ke jajaran-jajaran yang bisa menghasilkan uang. Tetapi pada sebelum saya final untuk memutuskan apa pilihan hidup saya, akhirnya saya ingin untuk melayani Tuhan dan masuk ke lembaga pelayanan Tuhan di kependetaan Unai. Amin, puji Tuhan. Silakan. Baiklah, nama saya Pendeta Muda Wilson Aritonang. Saya melayani di Gereja Prisma dan cabangnya. Kalau ada satu kejadian yang tidak terduga yang bisa saya ingat, ialah bersekolah di Filipina. Karena waktu SMP, udah mikir-mikir nih, kuliah di mana ya? Nggak ambisius juga sih, karena memang nggak banyak pilihan waktu itu. Tapi kayak Tuhan tunjukkan jalan untuk pergi ke Filipina. Oke, terima kasih buat sharingnya. Ini masih sekitar dengan pendidikan ya, masih sekitar pendidikan pilihan hidup. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Yosep, Wilson, dan pemirsa di mana berada. Kalau Pendeta ada kejadian paling tidak terduga? Paling tidak terduga banyak ya. Tapi yang paling fresh ya, paling fresh. Tahun ini tiba-tiba saya dapat WA dari teman. Bro, ada kegiatan apa? Katanya. Saya telepon, maksudnya apa? Saya bilang, ya ini saya pusing nih, lagi ada rezeki katanya. Maksudnya gimana? Ya ini lagi ada rezeki nih, mau kasih kemana nih, bingung katanya. Ya. Oke, di daerah sana saya bilang, ada mau kegiatan penginjilan, saya bilang gitu. Kirim aja ke sana. Ya, selang 3 hari dia kirim ke sana. Saya kira, duh, ini orang lagi gimana? Padahal berapa kali saya minta approach dia untuk bantu, dia bilang, jangan dulu lah katanya. Ini tiba-tiba ada yang nawarin, ini bukan hanya durian runtuh nih, tapi pohon-pohonnya runtuh. Bilang, kirim aja ke daerah sana, ini nomor rekening pendetanya. Wah, puji Tuhan. Oke, kita sudah sharing dan saatnya kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Yosep. Ayat inti kita untuk pelajaran pertama, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Pada saat ini kami memiliki waktu untuk berdiskusi sekolah Sabat.
Ini adalah waktu yang baik untuk kami kembali bertanya, memberikan pandangan kami terhadap firman yang telah Engkau berikan kepada umat manusia. Dan biarlah firman ini dapat menjadi bekal kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ada sebutan time flies, ya. Waktu itu terbang, waktu itu berjalan sangat cepat. Dan ketika saya melihat ke belakang itu kayak, ya bener loh, time flies. Kayaknya kalau saya lihat ke belakang, saya perasaan kayak baru tamat gitu. Tiba-tiba udah, kalau dihitung-hitung, udah lama banget ternyata dari tahun saya tamat. Kalau kita melihat anak-anak di gereja saya, dulu tuh masih kecil-kecil, masih yang digendong-gendong, sekarang udah tinggi, udah lari-lari gitu kan. Nah, sepanjang minggu ini kita akan belajar mengenai irama kehidupan. Irama itu kan nggak cuma lurus-lurus aja ya, ada naiknya, ada turunnya, ada excited gitu ya, ada yang sedih juga. Makanya ayat kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, silakan Joseph. Baik, pelajaran hari Minggu di sini judulnya adalah Pada Mulanya. Di judul ini jelas kita akan mengarah kepada kitab, yaitu kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian ini bermula dengan dua kata, pada mulanya. Namun sebenarnya kalau kita gali, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, sebenarnya itu hanya satu kata. Ya, jadi pada mulanya itu kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Satu kata dia. Ya, tapi bukan itu yang menjadi pokok utama. Yang menjadi pokok utama adalah dalam satu kata Ibrani ini, Bereshit, terdapat penjelasan yang luar biasa yang bisa kita lihat. Apa itu penjelasan luar biasanya? Di balik kata pada mulanya atau Bereshit, terdapat sebuah prinsip. Prinsip yang ada di situ adalah sebuah keteraturan. Nah, jadi keteraturan ini adalah hukum pertama yang berasal dari surga. Tentu Allah kita itu adalah Allah yang teratur. Apa buktinya? Contoh, ketika kita melihat Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah kemudian berfirman di ayat selanjutnya, di ayat 6, jadilah cakrawala, dipisahkan air, ada yang di atas, itu jadi ozon, jadi awan, ada yang di bawah, itu yang kita lihat sekarang, laut dan segala mata air. Lalu apa yang Tuhan ciptakan lagi di hari ketiga? Ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahannya punya biji. Sudah Tuhan apa? Siapkan. Tadi perhatikan, hari pertama Tuhan ciptakan terang. Ini adalah sebuah situasi terang. Yang kedua, cakrawala, air di atas, air di bawah, menyatakan juga sebuah lokasi. Dan yang terakhir, di hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, sehingga buah itu bisa untuk dimakan. Kalau kita baca lagi berikutnya, di hari keempat
apa yang Allah ciptakan di ayat 14. Jadilah benda-benda penerang. Ada yang besar, katanya itu adalah matahari, ada yang kecil. Bintang-bintang, bulan, untuk menyinari di malam hari. Ya. Tapi yang menjadi intinya adalah di hari keempat, ini adalah instrumen-instrumen yang melengkapi hari pertama, yang disebut sebagai terang. Jadi berpasangan. Hari kedua tadi Tuhan ciptakan apa? Cakrawala. Air di atas, air di bawah. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah di ayat 20. Ketika Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi Tuhan ciptakan apa? Instrumen-instrumen pengisinya. Nah, itu di hari kelima. Pasangannya di hari kedua. Tadi yang keempat, pasangannya di hari yang pertama. Dan yang terakhir, ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan yang terakhir, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Lalu ditutup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ditutup dengan apa? Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kapan Allah menyatakan sungguh amat baik? Ketika Dia menciptakan manusia sebagai penutup dari sistem keteraturan yang Allah buat. Jadi hari pertama, pasangannya hari keempat, diisi. Hari kedua diisi dengan hari kelima. Dan hari ketiga, makanannya ada, tempatnya ada, Taman Eden sudah dijadikan. Lalu di hari keenam, komponen-komponen pengisinya. Allah kita itu luar biasa. Dia mengajarkan kepada kita untuk teratur. Jadi sudah jelas bahwa hanya Alkitab yang menerangkan detail kejadian seperti ini. Sehingga orang Kristen haruslah teratur. Sebagaimana Allah kita teratur dan semua yang Dia buat sungguh amat baik. Amin. Luar biasa penjelasannya. Pendeta ada yang mau ditambahkan sedikit? Kalau baca buku cerita Once Upon the Time, Alkisah pada satu ketika. Jadi startnya itu dari situ. Jadi kenapa buku Kejadian 1 pasal 1 itu ditulis pada mulanya, itu mengindikasikan, meyakinkan kita bahwa startingnya itu di situ. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Yosef tadi, bahwa ini urutannya ini, startingnya itu adalah teratur. Nah, begitu masuk dosa, keteraturan tidak hilang, tapi rusak. Ya. Amin. Nanti dilanjutkan. Oke, emang nih pendeta suka gantung-gantung. Iya. Biar PHP. seru, biar seru. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Oke, kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Senin. Silakan pendeta Wilson. Baiklah, terima kasih Pendeta Yosef, sangat luar biasa penjelasannya, sangat jelas. Dari awal buku Kejadian, dari awal Alkitab sudah ada fondasi. Kita memulai dari masa-masa itu. Tapi kembali lagi sebelum kita jelaskan irama kehidupan ini, kita harus melihat baik-baik ayat intinya. Ayat ini dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini artinya akan beda kalau dibalik. Kalau kita bilang ada masa untuk segala sesuatu, atau ada waktunya sesuatu di bawah langit, itu kelihatannya beda. Dan kalau kita lihat Pengkhotbah pasal 3, kalau kita baca keseluruhannya, there's a time to be born, time to die, ada waktu untuk ini, ada waktu. Kelihatannya kayak kita, kok ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk ini, apalagi yang terjadi akhir-akhir ini kan kita lihat banyak, juga ada kasus-kasus pembunuhan, terorisme, segala macam. Apa artinya ini? Kita nggak melihat dari ke variety atau bermacam-macam yang terjadi.
kita melihat itu dari akhirnya. Itu payungnya. Ada masanya, ada waktunya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, meskipun banyak jenisnya, banyak macamnya, semua itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Semua itu diizinkan untuk berlaku. Jadi kalau kita bilang masa yang baik itu ada akhirnya, masa yang buruk pun ada akhirnya. Jadi, tetapi di atas semua itu dikatakan juga bahwa there's a time for everything and there's a purpose in everything. Jadi kalau kita melihat dari mata manusia, itu kita lihat, waduh saat ini saya kuliah, saat ini saya kerja, habis itu saya nikah, udah mati, udah selesai. Itu di mata manusia kita kita hanya melihat ke permukaan. Tapi kalau kita diajak melihat ke atas, kita melihat bahwa sesuatunya diatur sama Tuhan. Dan disinilah ada irama. Ya mungkin Yola punya banyak pengalaman dan tentunya ekspertisnya juga di bidang musik. Irama ini ada dinamikanya. Dan kita nggak bisa menilai irama musik dari hanya beberapa bagian dari not itu. Kita harus melihat dari keseluruhannya. Dan irama itulah yang menjadikan memberikan warna dan rasa tersendiri untuk kehidupan kita. Dan yang hebatnya, dalam dunia kita ini, keteraturan itu, irama kehidupan itu berbeda-beda. Tetapi di sela persamaan kita, karena kita semua berbeda. Jadi ada juga prinsip atau nilai keunikan yang Tuhan buat. Meskipun kelihatannya semua teratur, kalau kita ngomong teratur, kesannya itu sangat rigid, kaku, terbatas. Tapi bukan itu maksud teraturnya di sini. Teraturnya adalah Tuhan menciptakan semua itu sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Sesuai dengan apa yang Dia mau. Ada kedaulatan atau sovereignty of God yang Dia melihat bahwa ini harus seperti ini terjadinya. Jadi ada saatnya ada contoh. Banyak contoh kita bisa ambil, tapi contoh. Ada orang dikatakan dia early bloomer atau late bloomer. Ada orang, dia cepat sekali menanjak dalam profesinya, kegiatannya. Tiba-tiba mungkin turun sebentar. Mungkin keterusan turun atau jatuh, atau dia naik lagi. Ada orang seperti Jack Ma. Dari 30-40 dia nggak tahu mau apa ya. Bahkan gagal terus, tapi umur 40 ke atas dia menanjak. Terus dia pensiun muda. Jadi inilah, di sini kita melihat bahwa ada dinamika irama yang kalau kita melihat ke diri kita sendiri, kita hanya bisa membanggakan apa yang kita buat. Tapi kalau kita melihat dari sisi Tuhan katakan bahwa, hey, kamu yang lebih tahu banyak, kamu bantu yang lebih tahu dikit. Kamu yang lebih kuat, kamu bantu yang lebih muda, yang lebih lemah. Tapi manusia rusak, kata mereka tadi bilang. Irama ini dirusak. Akhirnya yang lebih kuat makan yang lebih muda. Yang lebih kuat jatuhin yang lemah. Yang lemah law of the jungle, hukum rimba aja. Kalau kuat ya. Jadi kita harus kembali lagi ke irama Tuhan, bahwa dalam setiap irama kehidupan kita ada perbedaan, tapi ada juga keunikan yang Tuhan telah tentukan bagi masa-masa kita. Oke, luar biasa. Sama-sama luar biasa ini dua-duanya. Pendeta, ada yang mau ditambahin? Udah luar biasa Udah ya. luar biasa ya. Kalau ini Ya, di luar gurunya biasa. nih. Di luar ya. Biasa saja. Jadi sebetulnya Yola lebih mengerti masalah musik. Dulu ada grup lagu, namanya kurangnya nama grupnya. Lagunya begini, C A minor, na 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 na. Lupa judulnya lupa. Jadi kan kalau not itu kan, kalau C F G itu kan not dasar kan. Lalu C A minor, D minor kan gitu, atau C E minor akan begitu. Kembali awalnya itu adalah teratur gitu. C F G awalnya kan begitu. Tapi entah bagaimana dari C bisa lari ke tempat yang lain. Ritmenya tetap ada, tapi sudah tidak teratur lagi. Itulah yang menjadi situasi yang terjadi sekarang. Untung ayat inti itu keluar. Kalau ayat inti tidak keluar, mungkin kita sudah nggak mau beragama lagi. Ini pengalaman, kebetulan di rumah ada beberapa alat musik yang dulu punya Jeremy, tapi sebagian udah kami jual karena Jeremy udah nggak ada, dia kuliah. Jadi tinggal 2, gitar akustik dengan gitar bass. Saya coba-coba.
Jadi ini jarang dipakai. Jadi waktu saya stem di nada A, contohnya nyanyi bass, dia bisa lari ke mol. Mol masuk. Kenapa begini ya? Saya pelajari. Kalau senar gitar itu bersih, nadanya pas. Ya. Tapi begitu senar gitar itu tidak bersih, nadanya lari. Jadi waktu hati manusia itu bersih, pas iramanya. Jadi waktu hati manusia itu tidak bersih, tidak pas iramanya. Tapi kabar baiknya adalah buku pengkhotbah tadi kan, seperti Wilson dengan Yosef sudah katakan. Irama manapun yang terjadi, percayalah. Karena akhir satu masalah adalah awal masalah yang baru. Awal masalah yang baru akan diakhiri dengan masalah yang baru lagi. Terus berputar. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Sudah kedap-kedip waktunya. Terima kasih tambahannya Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan kita masuk di pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah Yang Tidak Terduga. Kalau tadi pembahasan kita banyak menyinggung soal musik ya, karena ini kan irama. Dalam bahasa Inggrisnya rhythm. Dan saya percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan musik. Jadi musik itu adalah berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar musik dari dasar gitu, itu semua teratur, ada rumusnya, ada satu fondasi yang akan seperti itu sampai ke depannya gitu. Jadi contohnya kita main di tangga nada C gitu ya, di nada dasar C, rumusnya seperti ini. Dan ketika saya mau main di G, ketika kita bawa ke lagu yang sama, ke nada yang berbeda, nada G, itu rumusnya sama yang dipakai gitu. Dan saya melihat juga kalau misalnya dulu saya punya pelajaran analisis, jadi analisis lagu gitu ya. Oh ternyata ini begini ya, ternyata ini rumusnya begini, dan itu mempermudah seseorang untuk melihat satu lagu secara keseluruhan. Gampang ternyata, walaupun dari awal kelihatannya kayak susah gitu ya, ini kok mainnya susah ya, tapi pas begitu kita analisa, wah ternyata cuman kayak gini. Dan itu juga yang suka saya ajarkan sama murid-murid saya ngajar musik, kamu analisa ini dari bagian sini sama sini itu sama dengan bagian sini sini ya. Jadi mereka akan lebih gampang untuk belajar. Nah, pelajaran hari Selasa ini adalah satu yang hadir karena masuknya dosa. Kalau tadi kita belajar di surga itu dimulai dengan keteraturan. Dan di surga itu sebenarnya kita diciptakan dengan desire, dengan keinginan untuk hidup kekal. Dengan tidak ada kematian, tidak ada kesusahan. Tetapi begitu masuk dosa, ada hal-hal yang tidak terduga. Dan biasanya beberapa jenis orang, personality, ada yang tidak suka dengan perubahan. Ya, karena ada yang suka hidupnya lurus saja. Kayak contohnya papa saya itu kalau misalnya sekali makan itu terus, nggak mau coba yang lain. Karena apa? Ya nggak mau aja gitu, takut dia kenapa, takut sakit perut atau takut nggak enak atau apa, maunya gitu aja. Tidak suka dengan perubahan. Tapi tidak semua perubahan itu negatif. Ada perubahan-perubahan yang memang membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita jadi lebih jadi belajar lah. Dan di sini ada beberapa contoh, kita bisa lihat di dalam Alkitab tentunya. Ayub, wah itu sangat ekstrim ya. Dari yang tadinya sangat kaya, 180 derajat. Hilang semua. Bukan cuman kekayaannya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dukungan temannya, itu semuanya hilang. Kita bisa lihat juga Yusuf, dari anak kesayangan papanya, tiba-tiba dia dijual menjadi budak. Tapi hal-hal tersebut, perubahan-perubahan ini yang tidak terduga ini tidak membuat
tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tadi kita sebutkan itu menjadi menyerah gitu ya. Iya. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap, kalau tadi yang Pendeta Wilson bilang, ada tujuannya, ada purpose-nya. Oh, ternyata di dalam kehidupan saya kalau saya dapat kejadian tidak terduga seperti ini, walaupun mungkin awalnya sakit, walaupun mungkin awalnya susah, walaupun mungkin aduh saya jalaninnya kayak saya bertanya-tanya kepada Tuhan, sama seperti Ayub bertanya kepada Tuhan kan, kenapa ini Tuhan, saya tidak melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan, dia sepertinya membela dirinya, tapi ketika dijalani akhirnya berbuah manis. Dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kejadian tidak terduga, dan kejadian tidak terduga ini bukan hanya pada mereka, tapi akan terjadi juga sama kita. Kadang-kadang kita kalau berdoa sama Tuhan, pendeta suka sebutkan pengennya yang mulus aja ya, pengennya aduh Tuhan tolong supaya kami tetap bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman. Padahal kalau kita berdoa seperti itu artinya kita bilang, Tuhan nggak usah datang dulu penganiayaan gitu ya. Atau kita sering berdoa, saya ingin berdoa supaya pekerjaan saya semakin baik, saya dapat pasangan hidup yang baik, mempunyai keluarga. Ada satu di gereja bilang, wah itu kalau berdoa kayak gitu artinya Tuhan jangan datang dulu lah, saya masih pengen punya keluarga, pengen punya anak, pengen punya cucu, seperti itu. Pendeta ada yang mau ditambahkan untuk pelajaran hari Selasa? Orang tidak suka dengan perubahan ya, Iya. tapi dengan variasi suka ya. Variasi. Jadi kalaupun situasi terjadi yang tidak terduga, mungkin konsepnya jangan perubahan, itulah variasi hidup. Ya. Berarti ini perspektif ini ya Pak Pen ya. Ya. Maksudnya kalau saya yang positive thinking, saya menganggapnya itu sebagai Ya, variasi. benar. Kalau perubahan kata-katanya mungkin seperti Iya. Tetapi kenapa ditulis perubahan? Karena itu muncul karena seperti saya katakan tadi, ada sesuatu yang tidak baik masuk, sehingga senar gitar itu nadanya jadi bergeser. Kalau semua yang baik, itu semua variasi, kan begitu. Tapi kalau itu terjadi karena situasi yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita duga, wah ini perubahan ini. Makanya sering orang katakan hidup ini seperti roda. Semua orang setuju, cuman masalahnya roda itu berputarnya begini atau begini. Iya kan? Soal roda kan berputar begini. Tapi jangan salah, ada juga berputar begini, tetap roda namanya kan. Tapi orang banyak berharap putarannya seperti ini, bukan putarannya seperti ini. Nah, makanya buku pengkhotbah itu dimunculkan, ayat itu dimunculkan. Entah itu perubahan, entah itu variasi, percayalah itu akan ada awalnya dan akan ada apa? Akhirnya. Seenak-enaknya makan, pasti akan kenyang. Sekenyang-kenyangnya kenyang, pasti kembali akan apa? Lapar. Itu maksud daripada ayat tadi itu. Oke, terima kasih pendeta. Ada awalnya, tapi sekarang belum akhirnya. Jadi jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi, masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Yosef. baik. Hari Rabu pelajaran kita adalah tentang masa peralihan. Jadi pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa dari pada mulanya Allah membuat segala sesuatunya itu penuh dengan keteraturan, dan tentu Allah mengharapkan kita untuk mengikuti pola yang sudah Dia dirikan. Ya. Lalu masuklah dosa. Akhirnya terjadi turbulence, gangguan-gangguan terhadap pola yang tadi sudah dibentuk oleh Tuhan. Maka terjadi banyak perubahan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita berbicara dalam dimensi ketika kita sudah jatuh, merosot dari pola yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi polanya kan sudah Tuhan tetapkan
keteraturan yang sempurna. Akhirnya kita sekarang hidup di tahun 2019 yang sudah jauh sekali dari apa? Pola yang sudah dibentuk Tuhan. Ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dulu orang tua saya cerita jam 4 sudah bangun, pergi dapur, bikin lapet. Ya, lapet itu rotinya orang Batak. Kuenya orang Batak. Lalu opung atau oma dia jualan. Ya, udah jalan itu jam 5. Jadi jam 4 mereka udah kerja. Jam 7 itu anak-anak sudah di rumah. Nah, jam 9 paling lama itu sudah tidur. Sudah istirahat. Jadi memang ya satu hari 8 jam pasti ada. Waktu untuk apa? Istirahat. Sehingga tubuh recharge kembali dan oma saya sekitar 84 tahun. Ya, atau 85, saya kurang tahu pasti. Tapi sekarang saya mendengar banyak berita ya 50, 40, bahkan usia-usia seperti saya, 20-an ke atas. Banyak yang sudah apa? Sudah meninggal. Kenapa? Karena zaman kita sekarang itu sudah sangat tidak teratur. Manusia hidup 24 jam bekerja terus. Padahal Tuhan katakan ada siang, ada malam. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk apa? Istirahat. Itulah sebabnya sekarang dunia kita ini penuh dengan yang namanya orang sakit. Di mana-mana orang sakit. Harusnya kita sudah tidur, kita enggak tidur. Ya kita itu kan orang sakit namanya. Ya kan orang sakit artinya orang yang tidak normal. Kalau bahasa Jawanya sehat kan waras. Berarti kan orang sakit itu orang yang enggak waras. Orang yang gila gitu ya, yang sakit lah. Dianalogikan dengan apa? Dengan kehidupan kerohanian kita juga. Yang harusnya kita mengikuti pola Tuhan, nah, kita itu jauh dari apa? Dari hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu dibuat bukan untuk ya supaya aduh kok susah sekali ini. Jadi Kristen nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, ya kan? Ya itu untuk apa? Kebaikan kita sendiri. Tanpa dibuat pun itu hukum, tentu manusia akan berpikir bagaimana supaya kehidupannya lebih baik. Nah, enaknya kita sebagai orang Kristen sudah dibuat. Tuhan sudah sediakan. Nah, ini nakalnya manusia kan kita sering langgar. Akhirnya kita sakit. Yang seperti tadi yang saya katakan di awal. Dulu, orang-orang zaman dulu itu ya waktunya tidur. Kalau kita sekarang enggak, kejar kerja terus, shift malam. Jakarta katanya kota yang 24 jam itu enggak ada berhentinya ya. Papa saya pernah ke Las Vegas. Las Vegas katanya itu kota yang tidak tahu malam atau siangnya itu kapan itu nggak tahu. Kenapa? Karena ya ramai terus. Ya kebetulan saya nggak pernah ke sana, ini dari dia. Saya dapat info. Tapi itu kenyataan bahwa dunia kita ini sekarang memang betul-betul jauh dari pola yang sudah Tuhan tetapkan. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Wilson. Saya serahkan kepada. Yang mana mau tambahkan ya? Oke. Jadi begini, kalau masalah yang disampaikan Yosef tadi, saya punya analisa begini. Contoh kayak di Bali, orang jarang bar itu kan bukanya malam, midnight ke sana. Awalnya saya lihat, luar biasa. Tapi setelah saya perhatikan orang-orang yang di sana kan orang-orang luar negeri, orang-orang Australia kebanyakan, yang jam siangnya adalah tengah malam kan gitu. Ya mungkin itu salah satu bentuk ketidakteraturan. Yang mau saya tambahkan dari pelajaran hari Rabu ya. Hari Rabu, masa peralihan. Kalau di dunia pencinta alam ada namanya navigasi darat, laut, udara ada juga, sungai, navigasi sungai ada. Tapi yang saya pernah pelajari itu navigasi darat.
pada waktu kita membidik satu sasaran, bergeser sekian derajat saja, itu ujungnya akan jauh sekali berkilo-kilometer. Jadi awalnya adalah teratur. Tapi, nah seperti yang tadi, keteraturan itu tidak hilang, tapi rusak. Kenapa rusak? Karena ada masuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dampaknya apa? Akan ada pergeseran. Bergeser dia. Itulah dikatakan menjadi tidak teratur. Seorang pemusik, dia bisa memainkan alat musik, contohnya gitar, dengan nada-nada yang teratur. Enak didengarnya, kan gitu. Tapi kalau orang yang tidak tahu musik, dikasih alat musik, contohnya gitar, dia akan mainkan nada-nada yang nggak teratur. Contoh dari C, tiba-tiba lari ke A. Kan nggak nyambung gitu. Kan biasanya C, F, G. Kan itu nada dasarnya C, F, G, C, F, G. Ini lari ke A. Atau lari ke B. Kan ini nggak nyambung. Nah, pergeseran itulah yang menjadi persoalan. Bagaimana caranya kita kembali ke titik semula? Itu yang menjadi problem. Nanti kita lanjutkan lagi, Yola. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silakan Pendeta Wilson. Saya sangat suka sekali dengan approach yang dibuat oleh penulis dari Sekolah Sahabat ini, karena dia membantu kita melihat seasons of our life dan masa kehidupan kita dari segi musik atau irama atau dengan pendekatan sendiri yang diberikan di sini. Dan kalau kita mulai dari awal tadi dikatakan bahwa semua itu udah teratur, masuk dosa rusak, pola itu rusak. Tadi Yola katakan rumusnya masih ada, tapi kita yang aplikasinya rusak. Hukumnya ada, yang absol itu ada. Meskipun orang nggak pernah baca Alkitab, rumus itu ada di alam, di tubuh kita ada. Tapi disitulah Tuhan memberikan, disitulah tadi pelajaran Selasa, judulnya yang tak terduga. Sebenarnya yang tak terduga ini adalah di sisi manusia. Di sisi Tuhan, kita balik kembali ke ayat inti. Pada semua hal itu ada waktunya. Pada semua hal itu ada masanya. Kayak sama pelajaran kita kuartal bulan yang sebelumnya, kalau kita lihat buku Wahyu, banyak segala jenis kejadian. Tapi pada segala kejadian ada masanya. Jadi Tuhan berikan sebuah karunia kita untuk dapat membuat peralihan, pertobatan. Jadi apa yang tak terduga di dalam kejadian manusia, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia, itu bukanlah sesuatu yang tak terduga dalam keadaan Tuhan. Kalau kita baca soal nubuatan, dikatakan Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan sudah, tidak ada plan B dalam kehidupan kita. Tuhan selalu kasih plan A dalam kehidupan kita. Tapi ada sebuah karunia lagi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, yaitu interaksi. Kalau saya bisa bilang bahwa interaksi ini adalah sebuah ilmu dan juga karunia bagi kita umat manusia. Waktu manusia diciptakan, Tuhan langsung menciptakan mereka dengan interaksi. Sebelum ada bersama dengan ada pasangannya, ada Hawa. Kalau kita belajar dalam pelajaran sekolah kita dikatakan manusia itu makhluk sosial. Terus bukan hanya dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi dengan binatang-binatang. Jadi tanpa interaksi, kita bukan hanya kehilangan ilmunya, kita kehilangan karunia itu. Karena dari perbedaan yang kita miliki, dari keunikan yang kita miliki, Tuhan ciptakan kita untuk berinteraksi, supaya kita bisa saling mengisi, supaya kita bisa ada exchange, dan pertukaran berkat itu, ada saling timbal balik. Bukan saja Tuhan membuat kita menjadi ada sebuah koneksi, tapi Tuhan itu adalah Tuhan hubungan, Tuhan God of relationship. Tuhan mau kita bukan hanya menciptakan koneksi, tapi juga ada timbal balik. Dan banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang menceritakan bagaimana kamu harus saling mendoakan, kamu harus saling menerima, kamu harus saling membantu, kamu harus saling mengaku dosa satu sama lain. Karena Tuhan tahu, hanya melalui interaksi lah kita bisa saling berbagi. Hidup kita menemukan apa makna sebenarnya, karena dari berinteraksi inilah kita bisa menirukan atau menampilkan karakter Tuhan kita sendiri. Karena kenapa tujuan Tuhan menciptakan kita? Supaya dia juga bisa berinteraksi sama kita. Kenapa Tuhan menciptakan dunia kita? Supaya kita juga bisa menikmati berkat itu.
Dan kalau kita lihat dalam satu ayat, kita bisa baca dalam Markus 4 ayat 24. Ini sangat kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Markus 4, ini salah satu ilmu yang harus kita tahu dalam cara berinteraksi, sesuai dengan firman Tuhan. Markus 4 ayat 24 dan 25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu, dan di sambung itu akan ditambah lagi kepadamu. Apa yang kita pakai untuk berikan pada orang lain, itu akan diberikan kepada kita. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau dunia kita subscribe dengan thinking of karma, ya, orang yang nggak punya agama pun juga percaya sama karma. Tapi kita nggak percaya dengan konsep karma. Kita percaya bahwa Tuhan berikan karunia untuk berinteraksi. Ada hukum menabur dan menuai. Dan Tuhan katakan, dalam kamu berinteraksi, baiklah kamu memberikan apa yang kamu punya. Karena apa yang kamu berikan dalam iman kepada pekerjaanku, Tuhan akan berikan kembali lagi kepada kamu. Jadi istilahnya bukannya kita berbuat baik karena kita dengan iming-iming mau diberkati lagi, bukan. Tapi dengan kita berinteraksi dengan Tuhan, apa yang kita berikan adalah sebuah ekspresi dari kebersyukuran kita kepada Tuhan yang telah menunjukkan yang pertama kepada kita. Jadi inilah karunia dan ilmu kita dalam kehidupan kita untuk berinteraksi. Jadi kurang tepat ya kalau misalnya, wah saya kan sudah rusak nih polanya, saya ingin kembali ke pola Tuhan tapi saya jadi menjauhkan diri gitu ya. Betul. Saya meditasi di gunung atau di mana gitu yang tidak ada interaksinya, karena Tuhan menciptakan kita untuk interaksi. Benar. Banyak orang coba berbagai cara. Mereka kosongan pikiran, mereka ada yang sambil menyakiti dirinya sendiri. Ini ilmu-ilmu yang sudah terjadi sepanjang sejarah manusia. Tapi Tuhan sudah berikan rumus yang sederhana, yang simple, bahwa kamu harus saling berinteraksi. Mungkin ada tambahan dari pendeta. Ya, kita berinteraksi, tapi hal yang menarik, ada juga orang-orang tidak berinteraksi dalam interaksinya. Contohnya begini, dia punya rumah, bikin pagar tinggi-tinggi, nggak mau berinteraksi dengan tetangga, tapi di dalam rumah berinteraksi. Dia tidak berinteraksi, walaupun sebenarnya dia berinteraksi. Jadi dari poin yang bisa saya tambahkan dari pelajaran kita hari Kamis ini adalah, dimanapun kita berinteraksi, bagaimanapun cara kita berinteraksi, itu mempunyai pengaruh. Punya pengaruh, baik itu positif, baik itu negatif. Karena saya mengikuti pola berpikir daripada penulis pelajaran kita adalah, awalnya itu teratur loh. Teratur, ya. Tetapi akhirnya rusak oleh karena apa? Dosa. Kita akan kembali lagi, penentu utamanya itu adalah keluarga. Penentu utamanya itu adalah apa? Keluarga. Karena bagaimana kita sekarang di luar, itu banyak ditentukan di rumah tangga kita. Betul. Di keluarga berinteraksi, di keluarga juga dipelajari bagaimana nanti akan ada pergeseran-pergeseran begitu kita keluar sana. Di keluarga juga orang tua mengingatkan kita bahwa nanti di luar nanti di luar itu akan ada hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Nanti kita lanjutkan, Yola. Karena waktu sudah kedap-kedip. Nah, itu langsung nanti saya ada pertanyaan, Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk ke hari Jumat, Pendeta, saya ada pertanyaan. Tapi tadi kan kita bicara mengenai keluarga ya, banyak ditentukan oleh keluarga. Tapi di dalam Alkitab pun dikatakan banyak keluarga-keluarga orang tua yang takut akan Tuhan, tapi anaknya enggak. Atau sebaliknya, orang tuanya jahat, tapi anaknya baik gitu. Itu gimana, Pendeta? Terima kasih, Yola, atas pertanyaannya. Secara jujur ya, saya tidak terlalu berani bicara tentang keluarga sebetulnya. Karena begini, anak kami masih kuliah, artinya masih belum kelihatan lah hasil dari pendidikan kami. Tetapi begini yang mau saya katakan, baik belum tentu benar. Benar, ekspresinya belum tentu baik.
bisa dapat yang saya maksud. Iya. Sayang kasih tidak sama dengan iya. Sayang kasih itu bisa marah, bisa iya, bisa tidak, bisa memberikan rasa kecewa dan sebagainya. Menanggapi pertanyaan Yola, pertama seperti proses kepompong. Proses kepompong berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Tapi ada orang baik gitu loh. Supaya cepat dibuka itu kepompong, akhirnya apa? Nggak bisa terbang. Banyak orang tua baik tapi tidak benar. Kenapa saya demikian? Anak itu harus mengikuti proses. Iya. Ada proses. Dan pelajaran kita katakan, setiap individu itu prosesnya beda-beda. Prosesnya itu beda-beda. Makanya di satu sisi kami beruntung punya anak satu. Tidak repot. Tapi di satu sisi saya merasa rugi gitu loh. Pribadi ya. Kenapa? Saya hanya menghadapi satu anak dengan satu ciri khas. Kalau dia 3, berarti saya punya 3 cara menghadapi anak kan. Jadi kembali pertanyaan Yola, kenapa itu terjadi? Ya, orang tuanya baik, tapi dia tidak benar membiarkan anaknya apa? Berproses. Bisa jadi kelihatannya orang tuanya tidak baik, tapi justru waktu tidak baik itu dibiarkan anak itu apa? Berproses. Jadi make sense kan? Nah ini, maaf saya katakan banyak anak-anak pendeta sepertinya tidak baik. Kenapa? Maaf saya katakan anak pendeta. Karena kami tidak dibiarkan berproses sebagai seorang anak. Ya, kenapa? Apa habitnya anak-anak kan lari-lari kan? Benar nggak? Benar. Tapi lihat anak pendeta. Duduk. Tidak boleh lari, duduk. Orang dewasa yang duduk. Akhirnya pas sudah dewasa lari-lari dia, Pak. Terbalik. Kenapa saya ambil contoh keluarga pendeta? Karena itu yang paling disorot. Jadi kembali sederhananya adalah benar belum tentu baik, tapi baik ekspresinya belum tentu benar. Bisa saja dia marah. Saya terus terang kadang saya melihat orang tua marah kepada anak, lalu anak itu nangis terseduh-seduh, saya emosi gitu. Tapi tunggu dulu, apa problemnya? Karena saya ingat Alkitab katakan orang tua, ayah-ayah jangan pernah membuat anakmu menangis. Saya jarang bikin anak saya nangis. Mungkin menurut saya baik, tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Nanti lihat proses ini masih proses jadi masih proses setelah dan apa dan sebagainya. Jadi kembali itu Yola menanggapi itu baik belum tentu benar, benar ekspresinya belum tentu apa baik. Biarkan anak itu berkembang secara apa berproses. Biar berproses sesuai dengan apa? Berkembang sesuai dengan prosesnya. Contohnya adalah kepompong tadi itu. Ulat berubah jadi apa? Sebagainya. Sesuai dengan alamnya. Dan ingat bahwa individu itu berbeda. Itu namanya unik. Unik itu hanya satu. Tidak ada apa? Yang lain. Kalau kita merujuk bicara tentang rumah tangga, paling tidak ada 3 prinsip untuk mendidik anak kan. Anak yang gampang diarahkan, yang sedang susah diarahkan, dan sama sekali apa? Sulit diarahkan. Ada yang anak dilihat oleh orang tuanya langsung ngerti. Ada yang dilihat apa katanya. Apa mak katanya. Oh iya. Tapi ada yang anak begitu lihat apa mak, nggak mau aku mak. Ada. Itu ada treatmentnya tersendiri. Itu pergeseran masa juga ya? Ya, itu pergeseran dan itu interaksi. Itu pergeseran, itu interaksi, dan itu ritme. Ya kan? Kenapa itu terjadi seperti itu? Ya karena masuk sesuatu yang nggak benar gitu. Seperti senar gitar tadi itu kan. Nah, kabar baiknya adalah setiap pelajaran adalah kalaupun itu terjadi, percayalah itu akan selesai. Kalaupun dalam posisi enak, percayalah, enak itu tidak selalu enak. Kalau enak terus jadi enak. Perhatikan, kalau kita terlalu banyak makan gula, lama-lama pahit mulut kita. Pernah rasakan atau tidak? Saya sering rasakan kalau kita minum jeruk nipis pagi-pagi, tanpa sadar keluar rasa manis. Jadi pernah coba nggak? Iya. Manis. Ya. Poin saya adalah,
Waktu enak akan berhenti. Waktu tidak enak juga akan apa? Berhenti. Sehingga ayat pengkhotbah itu Segala sesuatu. munculnya setelah terjadi yang dialami menurut tradisi itu kan tulisan Salomo kan. Iya. Salomo kan sudah alami semua itu. Kata Salomo, ya semua akan selesai kok. Iya. Ya dulu dia banyak duit, makan apa saja bisa. Ya kan? Setelah dia tua banyak duit, makan paling hanya kentang doang. ada masanya lah, ada selesai lah. Jadi kembali sederhananya untuk menanggapi pertanyaan jadi lebih panjang pada apa yang Yola tanyakan, walaupun itu ada hubungannya dengan pelajaran apa hari Jumat sebagai apa kesimpulan. Langsung kesimpulan aja Yola ya. Silakan pendeta. Oke, saya ambil di alinea terakhir dari hari Jumat. Mungkin rumah tangga itu sederhana, tetapi itu dapat selalu menjadi satu tempat di mana perkataan gembira diucapkan dan perbuatan kebajikan dilakukan, di mana ramah tamah dan cinta kasih menjadi tamu yang yang tetap. Jadi rumah tangga itu tidak harus anak banyak, tidak harus anak sedikit. Poin saya tadi adalah lakukan treatment yang tepat, biarkan mereka berproses, dan percayalah itu akan akan menghasilkan buah yang baik. Satu contoh terakhir, buah yang berproses dengan baik, dengan diproses dipercepat, matangnya itu akan berbeda. Rasanya pun akan berbeda. Terima kasih Pendeta David, Pendeta Wilson, dan Yosep. Pada mulanya ada keteraturan. Iya. Namun karena dosa, keteraturan itu pola yang Tuhan sudah ciptakan itu rusak. Marilah kita kembali kepada pola yang Tuhan telah ciptakan, yaitu keteraturan, bukan keteraturan yang membosankan, tetapi keteraturan yang mempunyai banyak variasi. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.